problemnya itu ya udah dibenerin terus apa gitu ya Pak, resultnya tuh dipakai kemana gitu ya Pak. Iya, setuju Esther. Itu yang seringkali kadang lupa juga. Lupa ini. Dan itu ternyata part dari kontrol yang ternyata justru jadi fundamental gitu ya Pak, kalau nggak dilakukan ya. Iya. Menarik sih Pak, artinya tadi Pak Dul sempat bilang bahkan titik tertinggi saat ini tuh lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Iya. Sebenarnya ada proses yang berubah nggak sih Pak? Atau misalnya ada sesuatu yang mungkin dulu tidak kita lakukan? Hai Vivers, jumpa lagi di Tim Podcast. Nah, hari ini tim podcast kita sudah masuk di edisi ke-6, yaitu di bulan Juni 2021 bersama saya, Esther Yaguretti, yang hari ini sungguh luar biasa nih, bincang-bincang santai kita bersama salah satu counterpart kita. Nah, siapa sih counterpart kita hari ini? Pastinya Vivers tuh pasti kenal banget sama sosok ini gitu ya. Seorang family man yang lahir di Kota Parawali. Nah, beliau ini sangat luar biasa mengawal proses akuisisi Viv Group secara nasional. Siapa lagi kalau bukan the one and only Pak Sadullah. Hai. Ya, ini dia Pak Sadullah ini. Yeah. Selain counterpart area DIY, juga merupakan Credit Management Division Head. Benar ya Pak? Iya, Esther. Oke, nah Vivers jangan lewatkan bincang-bincang santai bersama counterpart seputaran value excellence yang bisa menjadi inspirasi key behavior sesuai TAAM dalam menjalankan tugas kita sehari-hari di area. Semangat pagi, Pak Dul. Pagi Esther. Pagi biasanya oh, ya Pak. Gitu. Semangat pagi Pak Dul. Pagi, Oke, gitu ya. kita berdua kita harus bikin ini kayak satu RT ya Pak. Enggak ada. Selamat datang Pak Dul di podcast TAM edisi Juni 2021. Nah, waktu pertama kali denger nama Pak Dul tuh aku nyari yang wajahnya mirip Rano Karno sih Pak, tapi nggak ketemu. Ternyata beda. Pak Dulnya Viv Group tuh beda ya Pak ya. Nah, Pak Dul tuh masuk di Viv tuh sejak tahun berapa sih Pak Dul? Saya masuk di 2006 sih Esther. Jadi waktu itu ada program GODP yang sekarang juga masih running kan. Trainee apa berarti ya? Trainee. Jadi kurang lebih Februari lah 2006. Jadi waktu itu batch ke-5 kalau nggak salah ya. Februari. Jadi ada sama kayak yang sekarang ada proses kita in class, kemudian ada branch overview ke cabang dan seterusnya sih. Habis itu placement muter-muter sampai sekarang. Oke. 2006 ya Pak? Iya, berarti 2006. itu udah belasan nih angkanya itu 15 tahun. Iya. Benar ya? Kurang lebih 15. Oke. Waktu itu apakah emang waktu sebelum masuk ke Viv tuh Pak memang awalnya memang Viv Group tuh tenar banget sampai akhirnya Pak Dul milih mau masuk Viv Group, atau waktu itu milih Viv Group di antara company yang lain tuh apa yang bikin Pak Dul memilih Viv Group Pak? Iya, sebenarnya nggak direct pilih Viv Group sih. Karena kan waktu itu memang ada istilahnya kayak di Gajah Mada itu waktu itu kan memang saya kuliah di Gajah Mada ya, di UGM di kimia. Oke. After lulus ya sempat ikut pusat studi lingkungan hidup 2 tahun ya, sambil nunggu kan ada inilah kayak job fair kayak gitu kan di Geraha Sabah waktu itu sih. Jadi kita ya masukin aja waktu itu di ya Astra lah, nggak tahu mungkin di dalamnya ada Viv ya, kita masukin aja. Ya setelah itu ada proses, ternyata dipanggil, di interview, ada tes sama di Viv kalau nggak salah, di Viv Jogja waktu itu. Oke, di prosesnya berarti di cabang ya Pak ya? Iya. Kuliahnya kimia, sekarang nge-handle kredit, luar biasa. Dan bukan, maksudnya levelnya udah tinggi, artinya kayak udah jatuh cinta nih sama kreditnya. Gimana tuh Pak ceritanya dari kimia bisa lari jadi nge-handle sampai cinta banget sama kredit manajemen? Ya sebenarnya kan kalau dihubungkan, ini seringkali ditanyakan juga sih, artinya Pak Dul kenapa swing dari yang sebelumnya kimia ya, kemudian ini masuk ke dunia perkreditan, masuk ke akuisisi. Saya rasa ada kesamaan juga sih, kesamaan saya ambil contoh waktu kita kuliah itu seringkali ini kan
kimia itu identik dengan kita ke lab ya, kita ada ya taruhlah praktikum lah, Yes. mau kimia organik, anorganik, ada fisik, ada analitik dan sebagainya sih. Di situ kan seringkali kita menganalisa kan, Ya. Esther ya, suka menganalisa Oke, sesuatu, proses bikin analisa. reporting dan sebagainya. Dan saya rasa sih cukup relevan lah ya di dunia kredit itu, apalagi di scope saya, domain saya di credit division itu kan identik dengan data, fakta, analisa dan sebagainya sih, sehingga memang saya sangat ya taruhlah suka sekali yang namanya numbers ya, Yes. analisa, karena itu memang dulu sih. Waktu SMA sebenarnya juga suka kimia sih. Walaupun sebenarnya pilihan kimia bukan pilihan pertama, padahal awalnya sih kedokteran sih, karena nggak masuknya kimia pilihan kedua sampai sekarang. Oh gitu, jadi memang proses analisanya ya Pak, yang mungkin Bapak dapetin Iya. gitu ya, terus kecintaan terhadap numbers tadi gitu juga ya Iya. Pak ada di sana. Jadi mungkin ini salah satu fungsi excellence yang bisa kita lakukan, artinya pengalaman kita di belakang tuh ternyata bisa membawa added value gitu ya Pak, untuk pekerjaan-pekerjaan kita yang saat ini gitu ya. Iya pastinya sih ya. Jadi apa yang ya dulu kita pelajari ya tidak hanya sekedar teori, Yes. tetapi kan di luar teori itu kan ada added value yang lain lah Ya. ya. Saya rasa sih selama kita kuliah itu kan nggak cuman kita bicara atau belajar sesuatu yang sifatnya theoretical, tetapi kita di kegiatan kemahasiswaan berinteraksi, bersosialisasi, kemudian kita problem solving, handle waktu itu kayak kepanitiaan dan sebagainya Iya, sih. betul, organisasi gitu ya Pak. Organisasi, dan saya rasa itu sih modal yang baik ya, yang nantinya saya rasa bisa dipakai di dunia kerja. Oke, nah ini menarik banget, mungkin di sini ada Vivers yang justru baru-baru nih Pak, di Viv masih Iya. galau-galau gitu ya nih. Kayaknya golongan jurusan saya tuh kayak nggak cocok nih sama kerjaan saya nih, apa ya di financial service nih saya harusnya ngerjain apa gitu ya. Jadi kita harus tarik ke belakang kira-kira pengalaman apa yang kita bisa terapkan di pekerjaan kita saat ini gitu ya Pak Dul ya. Iya. Oke. Iya. Nah kita spesifik nih Pak sekarang, kalau Pak Dul artinya kalau di kredit sudah berapa lama Pak nge-handle di divisi kredit sendiri? Kalau masuk kredit ya, jadi after saya join 2006 itu sebenarnya kan placement di salah satu di Banjarmasin waktu itu, Yes. kemudian di Martapura. Yes. Backgroundnya sebenarnya waktu itu sih di AR Control ya, Oke. sekarang itu CR lah, CR Section Head lah. Ya. After itu Corwil, kemudian Kepala Cabang 2009 sampai kurang lebih di 2015 ya. Jadi 2015 baru saya masuk ke head office ke bagian kredit sih waktu itu sama Pak Widya divisionnya. Jadi ya kurang lebih hampir 6 tahun ya. Ya. Agustus 2015. Agustus 2015, betul. Ya. 6 tahun nanti sebentar Ya. lagi ya Pak, beberapa Iya, bulan jadi lagi, 2 kurang bulan lebih lagi. Nah, nggak terasa nih Pak, emang 2021 tuh mungkin bukan 2021 aja sih, kayak 2020 juga kerasanya cepet banget gitu. Mungkin karena pandemi juga kita Iya. ada pergantian shifting team gitu ya. Jadi kerasa kalau di rumah jadi semua lebih cepet gitu. Nah, kita sudah di penghujung semester 1 Pak, di bulan Juni. Kira-kira menurut Pak Dul yang bisa diceritakan ke Vivers juga gitu ya, gimana sih proses akuisisi kita, akuisisi Viv Group saat ini? Karena kayaknya pandeminya belum nih menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir gitu Pak, gimana tuh? Iya, proses akuisisi sekarang ya, saya rasa sih karena kan ya ada masa awal pandemi ya, di kurang lebih 3 bulan awal, kemudian kita masuk sampai akhir tahun ya, baru di 2021 ini. Yang saya rasa sih dari Board of Director juga pesannya itu bagaimana kita ini kan istilahnya rebound lagi kan terkait dengan amount finance ya. Dan akuisisi itu memang salah satu hal yang krusial karena leading indikator dari booking atau AF itu kan di akuisisi. Iya, betul. So far sih masuk di 2021 sebenarnya ini masuk dalam, kalau bahasa saya mungkin era baru lah ya, atau new normal lah ya. Karena dulu itu mungkin angka, karena kita itu sekarang ya dengan tambahan
model scoring yang bermacam-macam dari division risk, pengembangan dan seterusnya, saya rasa sih ya kita better lah ya dibandingkan bahkan before pandemi pun sekarang angkanya juga sudah lebih baik ya. Jadi dulu kalau angka psikologis kita itu sebelum pandemi itu kan kalau di NMC itu approval itu kalau acuannya approval itu kan 63% ya misalkan. Ya sekarang pun kita udah bisa bicara lebih dari situ 65 bahkan menuju ke 67% ya. Jadi, bahkan lebih besar daripada sebelum pandemi ya Pak. Memang awal-awal pandemi itu karena kebijakan karena daya beli masyarakat yang turun dan sebagainya kan banyak pengetatan ya. Jadi wajar pada waktu itu awal pandemi kan turun drastis. Titik terendah kita di April tuh seingat saya sih sampai nyentuh 45% waktu itu ya, yang biasanya kita bermain di 60-an persen, 63%, the highest-nya before pandemi kita turun, titik terendahnya 45, sekarang bisa rebound lagi kurang lebih di 65 lebih lah, hampir 66%. Tadi ada titik psikologis ya Pak ya. Wah, akuisisi punya titik psikologis juga, ternyata bukan human aja gitu ya Pak. Apa tuh yang dimaksud dengan titik psikologis itu gimana Pak? Definisinya menurut saya gini sih, ini lebih mungkin diksi pemilihan saya sih. Artinya sesuatu yang pernah kita capai lah ya. Jadi kalau kita kan sangat top of mind-nya itu kan achieve new record kan. Yes. Kalau kita bisa mencapai angka tertentu, ya kita harus achieve new record lagi, harus better lagi, lebih dari itu kan. Makanya ya titik psikologisnya ya angka tertinggi yang pernah kita capai itu ya. Jadi kalau kita bisa melebihi itu ya berarti kan kita bisa membangun semangat kita lagi, artinya kita bisa rebound gitu ya Pak achieve yang new record lah ya. Ya, jadi paling tidak itu menjadi acuan kan. Kalau acuannya before atau average kan ya agak ini kan. Ya acuannya ya titik tertinggi yang pernah kita capai berapa sih, lah itu menjadi titik psikologis kita yang harus kita lewati. Ini menarik sih Pak, artinya tadi Pak Dul sempat bilang bahkan titik tertinggi saat ini tuh lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Sebenarnya ada proses yang berubah nggak sih Pak? Atau misalnya ada sesuatu yang mungkin dulu tidak kita lakukan, terus baru kita coba nih gitu, sehingga ternyata punya result yang sangat baik gitu, bahkan tadi resultnya bisa melebihi dari sebelum pandemi. Ada proses yang berubah nggak Pak Dul? Transformasi proses ada sih Esther ya. Jadi saya rasa akuisisi salah satu bagian yang mengalami transformasi proses yang sangat cepat lah ya. Di era sebelum 2010 mungkin, kemudian 2010 sampai menjelang 2020 dan sampai sekarang sih. Ya, perubahannya pertama sih pastinya secara proses adanya digitalisasi itu memberikan efek yang baik juga sih ya. Jadi bagaimana proses masuknya order, kemudian bagaimana memvalidasi order itu secara sistem dan sebagainya. Kemudian pengembangan terkait dengan smart akuisisi kita ya bareng dengan divisi risk itu jauh yang istilahnya mengalami perubahan yang sangat signifikan lah Esther. Dibandingkan dulu ya. Kalau saya awal-awal masuk mungkin ya sangat-sangat perubahannya sangat drastis lah. Jadi memang berarti ada fungsi koordinasi atau bekerja sama dengan tim lain gitu ya Pak. Ada proses kita tektokan gitu ya Pak, supaya artinya semua prosesnya itu lebih smooth sehingga ada efek mungkin ke SLA juga ya Pak. SLA juga pasti lebih cepat karena semuanya dilakukan secara digital itu juga ya Pak. Kemudian pengecekan pasti udah ada data, big datanya udah lebih ready mungkin gitu ya Pak. SLA itu kan impact ya. Jadi yang tadi Esther tanyakan, perubahan proses apa yang mungkin before-nya itu kita manual ya, serba manual, sekarang sudah ada systemized lah ya, ada scoring dan scoring pun sekarang nggak bisa apple to apple sama yang dulu, sudah jauh berkembang ya. Ya, jadi jauh lah dari dulu yang hanya mengandalkan internal score, sekarang sudah multidimensional score lah ya dengan berbagai tambahan scoring eksternal lah ya.
proses verifikasi pun ya itu juga mengalami transformasi ya. Dulu itu yang namanya verifikasi itu identik dengan harus kita kunjungi, harus ketemu customer ya. Dan sekarang transformasinya berubah ya. Yang namanya verifikasi tidak harus ketemu ya. Itu salah satu ya. Mungkin bagian dari skor atau kualitas order yang memang harus kita visit ya, kita visit. Ada order memang secara proses tidak harus kita visit, cukup dengan pun verifikasi atau bahkan ya langsung diputuskan ya karena memang ini low risk dan sebagainya, secara result bisa langsung dihasilkan lah. Dan impact-nya tentunya sih secara SLA pastinya ya, karena kalau dulu itu semua dilakukan proses verifikasi, kunjungan ya butuh waktu yang lebih ya. Sekarang ya bisa jadi tersegmentasi kan sesuai dengan treatmentnya tadi ya. Jadi bahkan kalau memang semua lengkap di awal ya, proses kita itu ya paling cepat mungkin kurang lebih 10 sampai 15 menit bisa ada hasil ya. Bandingkan sama dulu yang harus diverifikasi, dikunjungi, kemudian dianalisa baru putusan sih. Betul. Ya, jadi SLA tentunya satu hal yang memang memberikan impact yang luar biasa sekarang ini sih. Oke, artinya sebenarnya proses digitalisasi ini sebenarnya sudah berjalan dari sebelum pandemi ya Pak? Iya. Artinya sebenarnya Viv Group tuh sudah mempersiapkan gitu ya, sudah tidak terlalu kendala gitu ya Pak. Ketika pandemi itu kita dilarang untuk ketemu, dilarang untuk social distancing gitu, itu akhirnya tidak terlalu terkendala karena kita sudah lebih settle gitu prosesnya gitu ya Pak. Setuju sih. Jadi saya rasa sih Viv Group salah satu, dan kita beruntung ya. Ya, jadi Viv Group saya rasa company yang mungkin ya kalau istilahnya guyonannya sih mungkin udah mempersiapkan kalau ada kejadian seperti ini sih. Bayangkan kalau kita masuk masa pandemi tetapi digitalisasi kita itu belum ready. Belum siap, betul. Iya. Seringkali kalau pas ketemu tim di cabang atau di sentral itu, bayangkan kalau proses kita itu masih sama kayak dulu di 2010 misalkan. Atau kita sebelum punya electronic form misalkan. Itu bagaimana, itu mungkin lebih parah lagi kali ya. Jadi ya memang benar tadi ya. Jadi apa yang sudah dipersiapkan sebelum pandemi ya, salah satunya digitalisasi ini yang menyebabkan ya paling tidak efek dari pandemi ini walaupun pastinya memberikan efek, tapi better lah ya jadi lebih hanya siap penyesuaian gitu ya Pak. Lebih siap, dan tentunya proses yang sekarang berjalan itu ya tetap kita jagalah secara kualitas dan sebagainya. Oke, menarik ternyata ngomongin akuisisi tidak seserius yang saya bayangkan ya kalau ngobrol sama Pak Dul ini ya. Nah, kalau menjalankan akuisisi Pak tadi ya mungkin Pak Dul sempat mention beberapa fungsi, karena memang proses akuisisi ini pasti prosesnya panjang dan melibatkan beberapa fungsi. Nah, kalau menurut Pak Dul nih proses excellence seperti apa sih yang bisa diterapkan di semua fungsi terkait dengan akuisisi? Gitu kan, proses excellence-nya apa aja nih Pak di fungsi lain supaya kita tuh bisa menjalankan proses akuisisi ini dengan baik? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya, Esther. Saya rasa gini, pemahaman akuisisi itu kan sekarang terkadang itu identik dengan fase yang namanya proses approval aja. Ya. Akuisisi itu hanya melihat dari sisi pada saat order itu diputuskan oleh analis kita. Tetapi sebenarnya proses akuisisi itu tadi ada keterlibatan tim atau divisi atau departemen atau pihak-pihak yang memang sampai order itu diputuskan ya. Jadi tentunya sih pastinya pertama proses bagaimana order itu di-create lah ya. Ya, saya ambil contoh peran dari teman-teman marketing misalkan ya. Bagaimana dia mendesain sebuah order ya, bikin program marketing yang menarik, segmen yang dituju misalkan dan sebagainya. Jadi itu juga bagian dari proses yang mempengaruhi akuisisi juga. Betul. Ya, sehingga relevan tadi kalau kita bicara excellence ya, bagaimana kita membuat perbaikan yang berkesinambungan ya, pastinya
proses ini itu akan berkembang sih ya. Ya dulu mungkin paradigmanya yang penting sekedar ada order, ya sekarang bagaimana kita bersinergi dengan marketing dengan dealer, membuat program yang memang istilahnya sesuai dengan apa yang kita mau misalkan. Setelah itu teman-teman marketing front end pun ini mempunyai peran yang signifikan, karena mereka itu kan order itu dari berbagai macam source channel itu kan akan masuk ke mereka. Ya, jadi proses input masuk ke electronic form kita itu melalui teman-teman CS atau MR kan. Betul. Pastinya peran mereka sangat baik, signifikan ya. Ya, jadi bagaimana mereka istilahnya melakukan proses entry tidak di-delay, real time dan sebagainya. Kemudian bagaimana memvalidasi data yang masuk, melengkapi data yang masuk kalau memang data itu tidak lengkap misalkan. Ini kan juga bagian proses yang mempengaruhi akuisisi juga. Betul. Kemudian keterlibatan setelah order itu masuk, keterlibatan teman-teman di risk division misalkan, risk department misalkan, bagaimana membuat scoring alat bantu akuisisi kita, scoring sistem kita itu yang lebih enhance lah, sehingga mereka bisa membedakan, order bisa dibedakan mana order yang itu low risk, mana yang middle risk, mana yang high risk ya. Baru peran dari internal kita ya terkait dengan proses verifikasi teman-teman di lapangan, di kredit, itu juga berpengaruh ya terkait dengan akuisisi ya. Karena kalau order itu memang harus dilakukan visit verifikasi, ya peran teman-teman verifier di lapangan itu sangat-sangat krusial sih ya. Bagaimana mereka menggali data, ya mengkolek data, ya kemudian mencari informasi di lingkungan dan sebagainya, melaporkan datanya tersebut, melengkapi ya sebenarnya kita punya alat bantu mobile verification ya, melengkapi data sesuai standar yang sudah kita tentukan, itu pastinya memudahkan teman-teman di analis untuk melakukan proses akuisisi ya. Dan terakhir pastinya ya teman-teman yang istilahnya melakukan akuisisi tersebut, yaitu teman-teman analis kita, CA kita lah ya. Karena kan ya jangan sampai dalam memutuskan itu based on sense misalkan ya. Betul. Itu kan harus fakta dan datanya apa ya, terukur ya, punya framework kertas kerja yang sekarang juga sudah tersistemisasi ya, sudah online ya di kertas kerja Monas kita, mobile verification kita, sehingga nggak ada lagi ruang adjustment sih ya. Jadi itu peran dari masing-masing pihak dalam memberikan kontribusi terkait dengan excellence proses di akuisisi. Oke, nah menarik, berarti tadi bukan cuma bicara angkanya tapi kualitasnya gitu ya Pak. Artinya kita mau booking yang seperti apa, ada targetnya gitu ya Pak. Targeted kita yang mengarahkan goalnya tuh mau apa gitu ya Pak ya. Nah ini sedikit nyambung nih Pak dengan pesan yang kita dapatkan dari Leader Talk gitu ya pada saat Culture Day yang bertemakan Be Adaptive, Focus on Continuous Improvement gitu. Nah di sini kan disebutkan kita harus adaptif gitu ya. Nah, apakah adaptif itu sama artinya dengan toleransinya tuh yang seperti apa sih Pak? Adaptif kan artinya mungkin kita ada sesuatu yang mungkin kita idealis gitu ya, tapi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Tapi batas toleransinya tuh sampai di mana sih Pak? Gitu. Iya, ini harus dibedakan ya. Jadi jangan sampai adaptif itu kesannya bahwa kita itu istilahnya toleran ya, terlalu toleran dan sebagainya sih. Fleksibel misalnya Pak. Fleksibel pastinya ada konteksnya lah ya. Ya, adaptif ini itu lebih ke bagaimana kita merespon perubahan tersebut sih ya. Kita beradaptasi terkait dengan perubahannya ya. Mungkin dulu dalam verifikasi kita menggunakan hard copy lah ya. Kemudian dokumen hard copy, sekarang pakai gadget misalkan. Dulu dalam memutuskan itu kredit analis menggunakan kertas kerja hard copy ya, harus ketemu sama verifier pada saat komite ya. Sekarang harus cuman ngelihat screen di sistem misalkan. Ya, jadi
adaptif terkait dengan perubahan-perubahan proses yang ada, itu bagian dari bagaimana kita istilahnya ngikutin lah ya. Karena kalau kita nggak ngikutin perubahan itu ya Iya, kita pasti betul. akan ditinggal pastinya kan Yes. ya, karena kan digitalisasi dan sebagainya itu pasti kan memberikan efek kan. Betul. Ya, jadi saya rasa sih itu sih, Esther. Oke, nah berarti sebenarnya toleransi atau flexibility itu bukan berarti kita menjadi lebih longgar ya Pak pada saat proses akuisisi ya gitu. Jadi kayak bukannya jadi membuat kita tuh yang ini boleh, yang ini nggak boleh, tidak berpengaruh terhadap itu ya Pak? Iya, enggak. Saya rasa sih gini, kadang pemahaman flexibility itu terkait dengan ya mungkin proses akuisisi ya pastinya ya. Bagaimana kita menyampaikan, berkomunikasi terkait dengan hasil akuisisi kita ya, Iya. mengemasnya lah ke pihak eksternal, ke pihak dealer, ke pihak store dan sebagainya kan. Ya, flexibility itu karena akuisisi itu kan prinsip berdasarkan fakta dan data dan sebagainya itu ya itu harus ini kan seorang analis itu kan memutuskan kan harus terukur kan, Iya. prudent dan sebagainya, prinsip-prinsipnya kan, comply dan seterusnya kan. Tetapi kalau flexibility yang mungkin konteksnya ini kan bagaimana mereka teman-teman kredit itu atau marketing, lewat marketing itu berbicara ke eksternal kan ya. Oke. Ya, mengemas dan sebagainya kan. Ya, terkadang kan ada dealer yang mungkin secara rejection rendah ya, tapi dia mungkin komplain kenceng nih, merasa saya tinggi atau saya nggak tersampaikan nih reason dan sebagainya. Ada dealer yang rejectionnya tinggi, tapi mereka merasa nyaman nih ya, karena secara reason, secara komunikasi itu bagus ya. Jadi flexibility ini dalam konteks apa dulu nih ya. Jadi saya sih melihat ya flexibility bukan dalam konteks kita Mengurangi kualitas iya, akuisisi itu ya Pak? ini karena ini order dari teman saya, Iya. saya approve nih misalkan. Atau ini order yang membawa istilahnya sales tertentu. Iya. Oh ya, saya okekan nih. Nah, ini karena nggak kenal saya reject nih ya. Iya. Ya itu harus nggak boleh itu dalam prinsip akuisisi nggak boleh ya, kita harus semua based on data dan fakta terukur ya. Jadi acuannya apa, faktanya apa ya, data yang masuk seperti apa, secara scoringnya seperti apa dan seterusnya sih. Flexibility yang tadi mungkin konteksnya sih lebih ke bagaimana kita berbicara ke eksternal sih ya, supaya nggak kesannya kaku dan sebagainya. Oke, ya berarti bagaimana kita menyampaikan ketika kita punya pertimbangan tertentu supaya tidak merusak gitu ya Pak hubungan dengan pihak eksternal gitu ya Pak. Karena katanya everyone is marketer gitu, everyone is a marketer, tapi nggak semuanya seorang yang mengerti kredit. Jadi kadang-kadang marketer kita jualan tapi habis itu flow prosesnya kreditnya gimana? Kita bingung gitu ya. Iya. Ya, setuju tadi. Ya, memang terkadang kan gini, kredit itu seringkali kalau dulu ya pengalaman di cabang ya, bahkan teman-teman dealer itu kan seringkali, ini yang ya CA-nya siapa sih? Saya kok sama CA ini kok reject terus dan sebagainya, sehingga menjadi top of mind. Oh, kalau sama si A ini enak nih, banyak approve nih. Kalau sama si B ini reject melulu nih dan sebagainya. Lah, itu yang coba sekarang dengan konsep yang baru, sentralisasi, kemudian sistem proses roll robin kita di akuisisi itu ya mengeliminate itu semua sih. Ya, sehingga analis kita itu dalam bekerja ya harusnya terukur semua lah ya, tidak berdasarkan karena order ini dari siapa atau based on sense dan sebagainya. Tapi data dan fakta ya Pak tadi ya. ya. Harus data dan fakta. Dan kalau bicara tadi istilahnya mungkin larinya ke business sense ya, bagaimana kita
punya business sense juga ya. Tentunya sih ukurannya pastinya ya kita melihat dalam sebuah order itu kan ada segmentasi resiko dan seterusnya kan, ada portfolionya kan. Ya itu yang harus kita jadikan acuan sih ya. Yes. Mana yang memang itu bisa kita lakukan adjustment, mana yang memang kita nggak bisa. Oke, ya. Oke, Pak Dul. Nah, ini sudah beberapa pertanyaan tadi ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, kita mau break sebentar. Kita mau main A or B Quest. Di situ sudah ada tanda A dan B, jadi nanti Pak Dul silahkan memberikan jawaban. Ini saatnya saya memberikan tantangan. Kalau Pak Dul nggak suka comfort zone, jadi kita bikin di luar comfort zone aja. Ini gamesnya tentang apa nih? Oke, nah Bapak nanti bisa mengangkat tanda A ya pada pilihan yang pertama dan mengangkat tanda B untuk pilihan yang kedua. Oke, sudah siap Pak Dul? Oke, yang pertama. Bersepeda atau main futsal? Wah, ini sih jelas main futsal lah. Oh, luar biasa. Suka main futsal ya Pak? Kelihatan Pak dari postur tubuhnya Pak suka olahraga. Dulu kalau kuliah main bola sih, karena sekarang semakin ini futsal. Sekarang ya mungkin ngajari anak main futsal. Bukan main futsal. Di depan rumah ya Pak? Iya, ada. Oke, nah kalau ngobrol-ngobrol sama tim Pak, lebih suka WhatsApp grup atau ngopi bareng? Ini sekarang sebenarnya idealnya sih enaknya ngopi bareng. Ngopi Tapi bareng. kan sekarang lagi Pandemi ya? pandemi. Iya, jadi agak terbatas kan. Karena kalau offline kan touch-nya lebih. Tapi kalau nggak lihat pandemi atau tidak sih enaknya sambil ngopi bareng. Iya, Oke, nah bisa makan, nyalurkan. Makan lagi nih kita. Kita di sini makan nih kita nih. Suka makan saya. Menghabiskan waktu luang nih biasanya Pak Dul lebih memilih membaca atau menonton? Saya baca. Wah, baca apa Pak Dul biasanya? Baca buku pastinya. Oh iya. Oke, buku. Genre bukunya buku berarti tentang Pak. Genre bukunya apa? Akuisisi. Ya. Enggak. Buku-buku yang lain malah. Ya, jadi saya punya kebiasaan dari dulu waktu kuliah sih. Mungkin kuliahnya kimia, tetapi yang saya baca mungkin hal-hal yang di luar kimia lah ya. Ya, jadi buat refreshment dan knowledge ya Pak. Iya. Oke. Nah, pada kondisi mendesak, Pak Dul itu lebih rasional atau tanggung jawab? Mendesak, rasional atau tanggung jawab? Di luar comfort zone loh Pak ini pertanyaannya. Tadi request khusus dari Pak Dul. Iya, saya pilih rasional. Rasional, oke. Tadi berdasarkan fakta dan data harus jelas Iya, Pak Dul. Terinfluence orang kredit ini harus rasional sih. Oke, mantap. Nah, kalau menu sarapan favorit Pak, nasi goreng seafood atau gudeg sambal goreng? Nah, kan? Wah, kalau pilihannya itu saya pilih gudeg lah. Oh, gudeg sambal Iya. goreng. Mohon maaf ya, nasi goreng seafood Anda tidak dipilih. Nanti dipilih aja sama saya. Nah, kalau ini meskipun udah lama Pak nggak liburan Pak, kalau disuruh pilih Pak destinasi favorit liburannya, Labuan Bajo atau Toraja Pak? Labuan Bajo. Labuan Bajo. Oke, udah pernah ke sana Pak? Belum. Tolong dicatat ya, Iya, ini belum. panitia Labuan Bajo, satu tiket untuk Pak Dul dan satu paket berarti bukan satu tiket. Karena nggak enak ya Pak liburan sendiri ya Pak. Iya. Oke, kalau jaket pelindung diri lebih suka yang bahan kulit atau bomber Pak, jaket bomber? Aku kulit aja. Jaket kulit. Iya. Punya koleksi jaket kulit Pak? Nggak banyak tapi ada lah. Oke. Kirain nggak, saya jual beli gitu. Jual Enggak, jaket kulit. Oke. Kalau dalam berkendara lebih suka jadi navigator apa lebih suka jadi driver Pak? Jadi driver. Jadi driver. Ya, karena yang ini pegang kendali. Oke. Saya nggak suka dua-duanya, nggak bisa nyetir, nggak bisa jadi navigator. Saya tukang tidur biasanya. Nggak ditanya padahal. Oke. Investasi, Bapak pilih emas atau properti? Saya pilih properti.
Weh, oke, mantap. Dulu Udah properti. banyak nih kayaknya nih stoknya nih Pak ya. Oke, buat Pak Dul nih terakhir nih, role model bagi Pak Dul itu harus wajib memiliki sifat humble atau wise. Saya lebih ya ini dua-duanya penting nih sebenarnya. Tapi saya pilih bijak, wise. Yang wise ya. Ya, Oke. yang wise. Ada pengalaman Pak atau role modelnya siapa Pak kalau di FIF Pak? Role modelnya banyak sih banyak. Kalau yang masih aktif ya Pak Widya role model saya ya. Oke. Karena saya belajar dari beliau juga. Oke, Pak Widya Iya, ya. Pak Di kredit Widya, juga ya Pak, iya. senior di kredit juga ya Pak. Kalau Iya. tokoh tertentu Pak, ada yang mungkin Pak Dul kagumi gitu. Yang mungkin punya leadershipnya yang wise banget mungkin Pak Dul memantau gitu. Saya ya ini agak kalau di luar ini karena saya agama Islam ya saya lebih ke Nabi Muhammad sih kalau Oke. ini karena sering kali baca biografinya. Oke, jadi mempelajari leadershipnya dari Nabi Iya, Muhammad seperti itu iya. ya Pak ya. Kalau di Astra kan Pak Michael Hmm. MDR itu bagus ya karena Lead by Heart bukunya itu sangat bagus Oke. ya dari hati ya itu dulu menginspirasi juga waktu pegang cabang ya bagaimana kita mengelola orang pendekatan orang dan seterusnya. Oke, udah suka baca role modelnya harus yang wise luar biasa. Mantap. Nah, jadi saya udah banyak tahu nih tentang Pak Dul ya, makanan kesukaan, hobi, koleksi jaket. Gitu ya Pak. Jadi buat teman-teman yang baru tahu berarti sama kayak saya. Terima kasih Pak Dul. Kalau Pak Dul sendiri nih Pak, tips Pak Dul untuk melakukan kontrol yang efektif gitu ya, yang Bapak terapkan selama ini supaya bisa align dengan performance. Nah, tips kontrolnya Pak Dul tuh apa seorang Pak Dul? Iya, ya sering kali gini sebelum saya jawab itu ya, Esther. Sering kali itu kan kalau kita melakukan improvement dan sebagainya, improvementnya itu kan back to control Yes. lagi dan sebenarnya kontrol itu melekat di jabatan kita. Mau itu supervisor, mau itu section head, mau itu kepala cabang, marketing head, mau kita sampai sekarang division head. Saya rasa kontrol itu ya itu melekat ya dan itu bukan ya harus kita lakukan ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama sih karena itu melekat di diri kita ya. Variabel pertama pasti masalah konsistensi. Oke. Ya, disiplin melakukan kontrol ya. Karena kan ya ya sifat manusia kadang kan nggak disiplin kan. Yes, Kadang melakukan kontrol, kadang enggak ya ya. Dan itu sangat relevan yang namanya time frame-nya kan ya. Apakah kontrol itu dilakukan mana yang itu daily, mana yang weekly, mana yang monthly ya. Jadi leader harus tahu ya. Ya, jadi dia harus disiplin melakukan kontrol ya secara time frame-nya ya. Apakah ini dilakukan kontrol harian, ini yang mingguan, ini yang bulanan. Ya, dalam melakukan kontrol yang nggak kalah pentingnya kalau dari saya yang ketiga itu adalah ya kita harus tahu juga istilahnya rules-nya lah ya. Oke. Ya. Ya, kadang gini saya ambil contoh dulu waktu di kredit lah ya. Ya, kalau kita tahu misalkan ada proses yang namanya pooling misalkan. Ya, dalam pooling itu kan wajib dilengkapi dengan dokumen kredit dalam hal ini KTP misalkan iktp. Ya. Wah, mungkin sudah dilengkapi. Tapi yang dilengkapi itu yang difoto itu fotokopi dari iktp. Oke. Ya. Padahal rules-nya kan nggak boleh fotokopi. Aturan SOP-nya itu harusnya iktp asli, ya, foto dari iktp aslinya, Oke, ya, karena oke. supaya jelas lah. Karena Yes. kalau dari fotokopi, Iya, iya. karena iya. kan fotokopi itu kan ada yang buram, ada yang nggak jelas dan Iya. sebagainya kan. Betul, Pak. Ya, apalagi sekarang udah ada teknologi OCR kan dan seterusnya kan. Ya, jadi dalam kontrol kita harus tahu aturannya, SOP-nya, tahu ketentuannya. Karena kan supaya apa? Kita nggak
nggak dibohongin Ya. ya sama orang yang kita kontrol Ya. kan. Kadang kan ya ngeles dan sebagainya itu standar Ya. lah ya. Tapi kalau kita tahu aturannya, tahu rules-nya, ya kita bisa berargumentasi secara baik sih. Yang selanjutnya yang nggak kalah penting dalam proses kontrol inline sama performance itu adalah istilahnya what next-nya lah ya. Oke. Ya, jadi kalau kita tahu, oh ini bagus nih, ini jelek nih, ini udah kita lakukan kontrol, ya. Terus dari sini apa nih, what next-nya nih? Yes. Saya rasa itu penting sih. Seringkali kita berhenti dalam step kontrol. Oke, kita tahu nih, kita melakukan kontrol nih, ya. Misalkan dalam proses akuisisi itu, misalkan terkait dengan yang digitalisasi juga, mobile verification kita itu kan ada geotaggingnya kan, Yes. ya. Jadi kita tahu, oh yang bersangkutan ini survei kemana nih secara geotaggingnya, kemudian fotonya nih sudah lengkap atau tidak, misalkan. Nah, pada saat kita kontrol, ya ternyata yang bersangkutan nggak lengkap nih, mungkin geotaggingnya di offin atau fotonya tidak lengkap, kalaupun lengkap tidak jelas dan sebagainya. Nah, setelah tahu kan kita harus what next-nya apa nih, ya betul. perbaikan langkah perbaikannya apa nih. Dan saya rasa sih itu penting juga bagian dari alignment tadi ya Pak, alignment terhadap kontrol performance. itu supaya menghasilkan sebuah performance yang baik sih. Oke, benar sih Pak. Jadi kalau udah ada tahu problemnya, itu udah dibenerin terus apa gitu ya Pak? Resultnya tuh dipakai kemana gitu ya Pak? Iya, setuju Esther. Itu yang seringkali kadang lupa juga. Lupa ini. Dan itu ternyata part dari kontrol yang ternyata justru jadi fundamental gitu ya Pak? Kalau nggak dilakukan ya? Iya. Justru di next prosesnya bisa jadi mungkin ada miss yang lain ketika itu tidak dilakukan, mungkin gitu ya Pak? Iya. Kadang kita kan cuma berhenti di kontrolnya aja kan. Yes. Padahal istilahnya kalau kita siklus PDCA itu kan itu nggak bisa ini kan istilahnya sepotong-sepotong kan. PDC misalkan plan do check, ya cek kan. Check again. check again kan. Plan do check again. Setelah cek nggak action ya Pak? Iya, kita actionnya apa nih? Improvementnya apa nih? Iya. Itu. Oke, benar, penting berarti what next-nya tadi ya Pak ya. Oke. Nah, pada proses kontrol output nih Pak, berdasarkan hasil dan kontrol behavior berdasarkan perilaku gitu ya. Apakah ini dapat diterapkan sebagai bagian dari proses excellence hingga lini terdepan Fifth Group? Ya, ya pastinya kalau berhubungan sama frontline kita, lini terdepan pastinya ada ya. Ya, jadi kalau kita bicara, karena kan gini, mungkin saya cerita sekarang itu, saya rasa sih karena proses akuisisi kita atau hasil yang kita kelola piutang kita di CR itu kan tergantung ini kan proses masuknya kan, yaitu fase pooling kan. Kalau di order management di kredit kan. Lah peran dari frontline kita itu sangat signifikan sekali. Betul. Kalau dia itu tidak melakukan fungsinya dengan baik, pastinya akan mempengaruhi next prosesnya. Ya, jadi kontrol terkait dengan proses di depan ini ya karena ini kolaborasi marketing sama kredit itu juga harus dilakukan. Jadi teman-teman kredit di cabang atau sentral itu juga harus melihat itu ya. Seringkali istilahnya meremind terkait dengan knowledge mereka, skill ya mereka dan sebagainya, pemahaman dan seterusnya ya supaya paling tidak ya proses masuknya order ini lewat mereka ya. Walaupun sekarang dikembangkan ada project B2B proses ya. Itu yang dari dealer atau sales langsung masuk ke sistem kita itu juga ada. Baru jalan kurang lebih 25% lah dari total order di NMC kita ya. Tapi masih mayoritas itu lewat orang kita, front line kita lah ya. Jadi fungsi kontrol ini ya tentunya sangat penting sih. Meliputi apa ya? Pertama pastinya meliputi terkait dengan indikator-indikator data di pooling lah ya. Kita punya indikator namanya
quality pooling. Quality pooling itu bukan quality pooling itu indikator seberapa bagus data pooling ini sehingga tidak dikoreksi gitu. Yes. Ya, berapa berkualitas gitu berkualitasnya ya, Pak. Karena kalau dikoreksi lagi, misalkan saya mau kredit nih lewat Ester ya. Awalnya data saya mungkin pegawai negeri berubah menjadi pegawai swasta, atau lokasi saya berubah ya, pendapatan saya berubah, misalkan struktur kredit saya berubah-ubah. Ini kan secara proses pastinya timbul waste ya, timbul spam kan, betul. Itu kan juga nggak baik juga kan, sehingga peran frontline sangat signifikan di situ sih ya. Itu dari sisi indikator yang terukur misalkan. Dari sisi kebiasaan juga bisa diukur juga sih ya, hal-hal yang apakah misalkan nih kalau kita dikasih data ya, atau dikasih data nomor telepon atau apalah namanya, apakah kita melakukan behaviornya itu memvalidasi itu, memastikan itu ya. Ya karena kan ya bisa aja kan, misalkan saya lewat Ester kasih data, misalkan saya sales ya, saya kasih data nomor telepon 123 ya, nggak tahu nih ini nomor telepon saya kah, istri kah, anak kah, tetangga kah dan sebagainya. Behaviornya kita harus reconfirm kan ya, atau memastikan kan. Jadi hal-hal yang kecil kayak gini sih saya rasa juga sangat berpengaruh sih ya. Makanya tadi ya pastinya ada hubungannya terkait dengan back end proses kita sih. Masih banyak ya Pak yang kayak gitu. Maksudnya artinya behavior itu apakah memang masih jadi momok dalam tanda kutip di teman-teman Viv Group, atau memang itu hanya sekarang udah mulai, berapa persen sih Pak biasanya kesalahan-kesalahan behavior yang tadi Pak Dul sebutkan itu? Pelan tapi pasti, karena kita konsisten selalu melakukan proses evaluasi, itu udah tereliminasi lah ya. Semakin kecil lah ya. Saya ambil contoh dulu, mungkin yang namanya quality pooling tadi ya, indikator quality pooling itu kurang lebih ya hampir 30% atau 35% itu dikoreksi ya. Ada perubahan data lah ya, sehingga mempengaruhi kan. Yang benar, yang fix hanya 70 atau 65%. Tapi sekarang tinggal ya kurang lebih di bawah 10% ya, 5-10% lah ya. Jadi secara konsisten itu membaik sih, progres sih. Berarti targetnya zero defect ya Pak? Iya, harusnya gitu, harusnya zero defect. Karena kalau kita belajar Lean Six Sigma itu kan nggak boleh ada itu. Iya betul, artinya itu bukan cuma di manufaktur ya Pak. Iya. Finser juga bisa gitu ya. Viv Group juga bisa zero defect. Nah, nih Pak, benar nggak sih Pak kalau implementasi proses excellence itu harus dimulai dari diri sendiri sebelum ke lingkaran yang lebih besar di luar dari kita, misalnya ke tim atau organisasi? Menurut pandangan Pak Dul seperti apa sih? Ya, setuju. Ya, jadi karena ya rumusnya ya start with I, ya mulai dari diri kita. Diri kita ya. Jadi karena kan ya tadi mau adaptif, perubahan dan sebagainya ya, kalau kitanya sendiri itu tidak mau berubah, tidak mau melakukan ya, itu pastinya kan ya tidak maksimal juga kan. Ya, jadi mulai dari diri sendiri saya rasa sih sangat relevan lah ya. Ya, dari diri kita, kemudian kita bicara lingkungan terdekat kita, baru bicara secara keseluruhan sih. Dan saya rasa di kita pun di kredit ya selalu kita ingatkan sih bahwa perubahan transformasi yang ada di kredit ini ya tentunya kita butuh role model lah ya. Ya istilahnya teman-teman di level section head, di analis dan sebagainya ya, yang bisa dijadikan role model ya, yang sudah baik ya, itu harus dicontohkan sehingga yang lain juga ngikutin. Betul, mungkin akan lebih sulit ya Pak kalau nyuruh harus ngontrol ini dong, ngontrol ini, tapi atasannya atau mungkin teman kita yang sering sehari-hari nggak ngejalanin gitu ya Pak. Jadi harus dimulai dari diri sendiri gitu ya Pak. Kalau tips Pak Dul sendiri sebenarnya untuk kontrol diri sendiri nih Pak, yang paling kecil tuh
kalau misalnya lagi males atau sering skip gitu kontrol tuh biasanya apa sih Pak yang harus dilakukan pertama nih, step pertamanya gitu ya untuk bisa membangun kontrol yang baik gitu. Kontrol yang baik. Iya, kalau lagi malas dan sebagainya gampangnya makan. Kan suka makan. Oh gitu ya Pak. Ngilangin stres makan saya. Makan yang enak pastinya. Oh yang enak, oke. Ya kalau bicara kontrol tadi sih yang sering saya lakukan, saya selalu gini lah ya. Kalau ke teman-teman ya, istilahnya mindset saya itu apalagi ya yang bisa saya kontribusikan, apalagi yang bisa saya lakukan dan sebagainya sih. Ya kalimat sederhana itu yang men-trigger saya untuk tadi bergerak mungkin ya tidak statis lah ya. Dalam teori kan ada konsep fixed mindset sama growth mindset juga kan ya. Bagaimana kita punya pola pikir yang selalu tumbuh kan. Ya hal yang baru ya berkembang dan sebagainya, mencari ya tidak statis dan seterusnya sih. Sehingga dalam kalau konteks tadi kontrol ya tentunya hal-hal ini yang men-trigger saya untuk istilahnya merimain lagi apalagi yang belum dilakukan atau apalagi yang mungkin bisa kita kembangkan what next-nya dan sebagainya apalagi lah ya gampangnya gitulah. Oke. Sama kalau makan ya Pak, ini kalau udah habis apalagi gitu ya. Jadi besar bersama Fifth Group itu dalam konteks bisnis dan juga banyak yang akhirnya apalagi yang bisa dimakan. Apalagi ya Pak. Oke, jadi never stop ya Pak, never stop learning, never stop growing gitu ya Pak. Iya, karena kadang yang membatasi kita itu kita sendiri. Iya, yang membatasi kita itu kita sendiri. Kita merasa enough kan, cukuplah, ya cukuplah ini, ya. Atau ya ada istilah kan comfort zone kan. Kita merasa udah nyaman nih, apalagi ya. Cukuplah, nggak usah inilah. Itu yang terkadang ya itu menjadi ini juga istilahnya hal yang nggak baik juga ya. Kita harus ya selalu berpikir apalagi ya yang bisa kita lakukan, kembangkan dan sebagainya sehingga nggak berhenti sih. Karena kan kita harus tumbuh, tumbuh tadi. Betul. Menarik nih Pak, yang namanya keluar dari comfort zone, dapat challenge baru, itu pasti sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Kalau apalaginya dapat tambahan makanan mungkin sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Tapi kalau dapat challenge gitu ya, dapat yang tadi keluar dari comfort zone tuh pasti kan nggak enak. Kenapa sih yang buat Pak Dul tuh memilih untuk gitu ya ngambil yang nggak enak itu gitu? Iya, enak nggak enak sih tergantung kita ini ya, persepsi kita ya. Itu peluang masalah itu kan tergantung sudut pandang kita kan melihatnya sih. Ya dinikmatin aja prosesnya sih. Seringkali kan ada kalau saya ambil salah satu quote saya ya yang seringkali saya sampaikan di kredit juga di cabang sama sentral. Masalah terbesar kita itu kalau kita nggak punya masalah, itu masalahnya. Oke. Jadi kalau lagi kosong masalahnya cari-cari ya Pak. Kita harus cari lagi karena dalam masalah itu ada proses kita untuk tumbuh sih, berkembang sih. Ya, jadi bukan kita menghindar kalau ada masalah. Ya masalah ya kita hadapi, ya kita cari, kita belajar dari prosesnya, ya dari masalah itu. Ya karena ya tadi masalah terbesar kita itu kalau kita nggak ada masalah karena itu masalahnya. Betul. Jadi ya kalau ketemu masalah ya performance turun ya dievaluasi kan kita punya framework PDCA yang baik kan dan sebagainya. Jadi itu dievaluasi, dilakukan perbaikan ya siklus lah ya. Kalau kita bagus pun ya saya rasa ya besok kan sudah lewat kan. Artinya kita harus cari sesuatu yang bisa better lah, lebih baik lagi sih. Jadi ya dinikmati aja kalau ketemu masalah. Oke, jadi kalau ketemu teman yang bermasalah, sebenarnya dia sedang paling bertumbuh mungkin ya Pak di antara teman-teman yang lain. Iya, tergantung kita. Tergantung masalahnya dan tergantung mindsetnya gitu ya Pak. Tergantung responnya juga. Oke, gitu. Nah ini menarik Pak, ada yang bilang juga proses tidak mengkhianati hasil. Kebalik ya kayaknya, hasil tidak mengkhianati proses kayaknya harusnya ya. Hasil tidak mengkhianati proses gitu. Pak Dul setuju nggak dengan itu?
hasil tidak mengkhianati proses. Ya. Ya. Hasil tidak, proses tidak, ya. Proses tidak mengkhianati hasil atau hasil tidak mengkhianati proses? Harusnya hasil tidak mengkhianati proses harusnya. Iya, karena kadang kan gini, ada hasil yang dihasilkan dari sesuatu proses yang tidak benar. Oke. Ya, dan itu sifatnya pasti short term lah ya. Ya, tapi yang baik itu kan ya hasil itu dihasilkan dari suatu proses yang benar. Yes. Ada good proses, good result kan. Ya, jadi pastinya sih hasil yang kita dapatkan dan kita harapkan kita dapatkan itu berasal dari sebuah proses ya, cara yang benar dan sebagainya ya, sesuai dengan aturan SOP dan seterusnya sih. Makanya seringkali gini, kalau kita melakukan improvement terkait dengan bagaimana kita mencapai sebuah hasil, improvement yang baik itu adalah improvement yang menyasar ke proses. Ya, kadang kan ada ini kan, kalau frameworknya itu kan ada people, process, system, network misalkan kan, ada framework seperti itu juga kan di Fishbone kan. Betul, di Fishbone. Ya, jadi kalau kita bicara excellence, continuous improvement, ya saya rasa sih sangat relevan kalau improvement itu nyasar ke segmen proses sih. Proses apa yang itu masih kurang bisa dikembangkan untuk lebih baik lagi sih dibandingkan yang lain mungkin kalau bicara P2SN tadi. Oke. Nah, tadi apa ya, udah kita ngomongin tentang ada peningkatan kualitas gitu ya Pak, terus ada proses akuisisi yang zero defect gitu ya. Terus berarti ini mungkin pertanyaannya, susah nggak sih Pak ngajuin kredit di FIF tuh gitu? Susah tembus nih kayaknya kalau mau ngajuin kredit di FIF karena acuannya banyak banget nih. Itu gimana tuh Pak kalau nanggepin mungkin susah lah di FIF tuh gitu. Gimana sih Saya punya cerita lucu nih ya. Dulu kalau di cabang kan masih di cabang kan sering kita ngumpul briefing pagi sama sales dealer ikut gitu. Di salah satu momen karena kita ikut ke salah satu dealer yang nggak loyal ya sama sales dealer tersebut, ada pertanyaan yang konteksnya hampir sama sama Esther. Sebenarnya yang yang mau FIF itu order yang seperti apa sih? Sempat men-trigger saya untuk berpikir sih, wah ini pakai bahasa, karena kan sales nggak bisa kita gunakan bahasa yang ini kan, betul. Yang high level dan sebagainya kan, sehingga saya kepikiran hal simpel, kuncinya cuma satu, jelas. Jelas orangnya, jelas peruntukannya, jelas datanya, jelas rumahnya, jelas pekerjaannya. Jelas semua, kalau jelas ya jelas approve. Itu jadi pakai rumus jelas saja. Ya, dulu itu karena ditanya gitu ke trigger, jadi keinget itu, jadi rumus jelas itu. Kalau semua jelas pasti jelas approve. Masalahnya ada satu yang nggak jelas, sehingga jadi kita semuanya harus jelas ya Pak, semua parameter gitu ya Pak. Kalau kan kita orangnya jelas, datanya jelas, peruntukan unitnya mungkin jelas. Kalau konteksnya itu untuk motorcycle misalkan atau elektronik. Kemudian jelas pendapatannya, jelas rumahnya, jelas keluarganya dan seterusnya, pastinya jelas ACC Pak. Saya bilang gitu ketawa. Itu jelas saja. Ya, jadi kalau menjawab tadi apakah sulit? Enggak, ya saya rasa sangat mudah sih. Ya, karena sekarang kan kalau kita lihat transformasi ini ya, istilahnya proses kredit pun dari sisi persyaratan pun mungkin dulu mungkin kita butuh persyaratan tambahan A, B, C, surat keterangan, surat slip gaji dan sebagainya. Tapi sekarang dengan external scoring, dengan tambahan Pvindo, dengan tambahan teleanalisis dan sebagainya sih, saya rasa informasi-informasi itu bisa di-provide secara sistem sih, sehingga secara persyaratan data pun sekarang lebih simpel kan. Yang penting data identitas, dokumen identitas kredit ya, KTP, pemohon pasangan sama KK.
Ya, Oke. jadi kemudahan dari sisi Analisis ya Pak, proses. apa dokumen pengajuan kredit dan sebagainya itu pastinya lebih lebih enak sekarang sih ya Ya. dibandingkan dulu. Mudah pun ya sekarang pun proses ya apa karena secara treatment tadi bisa beda-beda Ya. ya. Orang itu mungkin nggak perlu nggak semua dikunjungin Ya, ya. Kalau betul, dia betul. kategorinya tadi low risk, Ya. very low risk ya mungkin dari dia mengajukan setelah datanya lengkap ya kemudian sudah isi aplikasi ya dan seterusnya ya apa hasil bisa langsung keluar dan secara SLA juga bagus. Oke, ya. Jadi buat viewers gitu ya, nanti yang mau ngiklanin ke keluarganya, ke temen-temennya gitu ya, yang penting jelas, nggak susah kreditnya. Iya. Ini udah langsung dari pakarnya gitu ya. Jadi jangan sampai udah jangan di VIF gitu ya, itu salah banget ya Pak. Yang penting jelas, Iya. jelas approve kalau kata Pak Dul. Iya. Thank you Pak Dul untuk sharingnya. Nah, kalau kita ngobrolin Pak Dul deh, sekarang kita ngomongin Pak Dul. Kan kalau ngomongin orang di belakang udah biasa ya Pak, kita mau ngomongin di depan. Nah, Pak Dul berarti dari 2006 sampai 2021, wow itu kayak waktu yang tidak singkat ya Pak ya. Iya, Nah, iya. pengalaman paling menarik apa sih Pak Dul yang pernah paling berkesan banget selama Pak Dul tuh di VIF gitu, menjalani karir dari dulu hire jadi JODP, terus jadi AR tadi ya Pak, Iya. terus sekarang ada di Credit Division Head juga berpartisipasi jadi counterpart lagi, artinya banyak Iya, yang dikerjakan. Apa sih Pak pengalaman paling menarik dari seorang Pak Dul? Iya, ini menariknya di mana ya? Waktu di cabang atau di head office? So, kayak ini kalau It's all menarik banyak. yours. Terserah Bapak mau ceritain yang mana yang dibuka ke teman-teman Vivers. Ya, kalau ya saya ambil dua lah ya, karena kan beda era juga kan, beda. Yes. Dulu waktu kalau di head office pastinya sih yang cukup ini sih pengalaman ya waktu ya di apa ada inspiring leader lah ya. ya. Jadi apa ya itu sih nggak kepikiran juga bisa 2 kali atau bahkan sebenarnya 3 kali, 2 kali berturutan kan. Ya itu sih momen yang cukup berkesan ya, cukup berkesan ya karena istilahnya awarding itu kan bagi saya itu kayak kalibrasi lah buat saya sih. Ya apakah kita sudah meet atau enggak dan sebagainya sih. Ya kalau waktu di cabang ya itu sih banyak. Salah satunya pastinya karena salah satu cabang saya waktu pegang itu kan Depok ya. Ya. Karena lama 4-5 tahun waktu itu 2011 sampai 2015 ya itu dari mulai jelek menjadi sangat baik sih ya karena apa salah satu cabang terbaik lah di branch competition sih ya. Jadi itu juga momen yang cukup inilah ya, cukup berkesan ya berkesan Pak. lah ya, karena kan kalau dari yang apa bagus menjadi bagus mungkin udah biasa kali ya mempertahankan ya. Ini dari yang tidak bagus biasa menjadi bagus ya. Jadi banyak hal ya kesan di situ lah ya sama tim waktu di situ sih. Cukup lama juga. Oke, berarti jadi inspiring leader itu sangat berkesan nih buat Pak Dul ya. Pasti itu juga membakar semangat lagi ya Pak untuk lebih semangat lagi. Apalagi kalau kata Pak Dul gitu, apalagi yang bisa apalagi yang bisa dikontribusikan. Luar biasa loh, ini Vivers jangan sampai nggak dicontoh nih yang begini nih Pak Dul nih ya. Nah, kalau peran Pak Dul sendiri sebagai counterpart nih Pak, apa sih yang menjadi harapan Bapak untuk para pembina utama, mitra pengubah, dan semua insan VIF Group sebagai sel dari culture? Tuh, harapan Bapak apa sebagai counterpart? Ya, harapannya sih pastinya gini, apa yang seringkali kelewat bahwa culture itu kan sebenarnya modal bagaimana kita bisa ini ya, survive sampai sekarang. Saya rasa VIF Group bisa sampai ke titik ini salah satunya karena faktor culture saya ya itu yang istilahnya harus apa dipahami semua juga sih. Jadi kalau kita pengen performance kita stabil bagus ya bisa growth dan seterusnya ya kita harus sangat concern yang namanya value di TAM kita di culture kita sih ya. Terkadang itu kan
culture hanya sebatas hafalan atau apa ya, kalau pas lagi seremoni dan sebagainya ada acara culture day dan sebagainya, tetapi dalam keseharian kita, daily kita dan sebagainya harusnya represent atas value-value culture tersebut ya. Salah satunya mungkin dalam konteks ini kan excellence kan ya. Jadi excellence bukan berarti hanya jargon aja. Jadi yang tadi continuous improvement itu kan itu juga harus memberikan trigger juga tadi. Improvement apa lagi nih ya? Apalagi yang bisa kita perbaiki ya dan seterusnya. Terkadang itu kan saya ambil contoh kalau kita supaya lebih gampang dicerna ya. Kalau setiap hari misalkan nih teman-teman, saya ambil konteksnya akuisisi ya, seorang CA itu melakukan akuisisi sehari-hari, misalkan sehari itu bisa, kalau standar productivity-nya itu 600-an, itu kan bisa 25 order kan per satu hari. Betul. Ya sehari 25. Kalau dia sudah kerja di situ 3 tahun, 5 tahun, itu kan harusnya tahu kan. Bagaimana mengidentifikasi ya, melihat oh ini feedbacknya apa ya, jeleknya apa, oh ini nanti jadi bad account nih, jadi overdue, oh ini lancar dan sebagainya. Sama kayak kita kalau masak misalkan kan, tiap hari kita masak garamnya kan udah tahu ya Pak, udah nggak tahu ditakar lagi, kurangnya apa dan sebagainya lah. Itu yang harusnya bisa memberikan feedback, improvement apa, sehingga teman-teman di cabang atau sentral, CA, section head, kredit itu juga tahu mau melakukan apa, improvement terkait dengan proses akuisisi misalkan sih. Kita lupa kadang ini karena kesibukan, rutinitas dan sebagainya, ya ini mengalir, tahu-tahu ini 1 minggu, tahu-tahu 1 bulan, tahu-tahu udah pertengahan, 1 tahun. Udah semester 1 udah mau habis gitu ya. Itu yang ini harus diingetin sih. Berarti memang kita harus tahu dulu prosesnya supaya kita bisa tahu mana yang bisa dikembangkan atau mana yang perlu dibenahi gitu ya Pak. Kalau prosesnya nggak tahu, kita nggak bisa continuein tuh apa tuh yang mau dikontinuin. Kalau prosesnya kita nggak pernah tahu dan nggak pernah evaluasi. Jadi excellence bukan cuman pas training gaya begini doang gitu ya Pak. Tiap training atau tiap foto gayanya harusnya excellence gitu. Tapi teman-teman cabang, kepala cabang atau central head, MM ya harus itu ada output dari value itu. Value gak sekedar apa ya, sub value sekarang ada, tapi outputnya apa nih, bentuknya, konkretnya apa nih. Itu yang harus daily ini bisa daily implemented ya Pak. Luar biasa nih, seru banget ya ngobrol. Tidak seperti yang saya bayangkan membicarakan akuisisi hari ini bersama Pak Dul. Nah, Vivers, ternyata seru banget nih obrolan kita hari ini dengan Pak Dul. Semoga banyak memberikan hal-hal positif ya. Dan Vivers lebih terinspirasi menjadi individu yang mengedepankan proses benar dari awal supaya hasilnya juga excellence ya. Kalau prosesnya jelas, hasilnya pasti jelas. Kalau ada kata Pak Dul tuh tadi. Terima kasih sekali lagi Pak Dul. Sama-sama Esther, makasih TEAM hari diundang. Ini di edisi Juni. Sukses selalu untuk Pak Dul dan buat Vivers, untuk jangan lupa tetap mengedepankan protokol kesehatan ya. Covid-nya belum kabur, jadi kita harus tetap ketat nih protokol kesehatan dimanapun kita berada, dan jangan abai tapi malah saling menjaga. Oke, sekian tim podcast kita hari ini. Saya Esther undur diri dan juga di sini ada Pak Dul. Bersama-sama kita mau yel-yel Viv Group luar biasa, tim. Yes.